Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu, nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati Kiai Syekhuna Iqbal Khan, tuan rumah kita, Kiai Haji Dimyati, yang baru kemarin saya sowan ke rumah beliau untuk tanda tangan formatur hasil, dan baru tadi dikirim ke Jawa Barat sama Pak Kostia, para habaib, para masyayikh, Buya Huda, Kiai Syakur tadi ketemu, kemudian Pak Haji Andri yang belum saya kenal semuanya. Hari ini sebenarnya saya pengen duduk saja, gitu kan. Dan kebetulan hari ini lagi ujian ilmu sorof di rumah, di santri. Biasanya saya harus ngawal, gitu. Tapi karena ada majelis ilmu, makanya tadi saya menikmati betul. Apalagi ini tadi dibaca satu surat, satu rakaat. Kalau di santri kita baca pada subuh di Jumat pagi. Keberkahan, kebahagiaan kita ini adalah majelisnya para orang-orang alim, orang-orang mulia, dan semoga Allah berkahi kita semua. Amin. Yang kedua, izin memperkenalkan diri. Saya sebenarnya terpleset dan dijeburin, gitu kan. Karena ini sudah satu paket katanya. Dan Kiai Haji Ali, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Depok, menyampaikan amanah itu kepada saya. Saya terus terang Pak Kiai Dimyati, malam itu memang sangat gemeteran, karena bukan, bagi saya itu nggak layak karena masih muda, butuh wejengan, butuh nasihat. Tapi ini adalah amanah ummah, mohon bimbingannya, mohon doanya. Mudah-mudahan amanah ini bisa tertunai dengan baik dan benar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya diamanai menjadi sekretaris umum di Majelis Ulama Indonesia, mewakili dari Muhammadiyah, dan saya mewakili di pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Depok itu di bidang tablik sama di bidang haji umroh. Dan kebetulan saya ini tetangganya Kiai Iin almarhum di Depok Jaya. Diaudin. Iya, Iin Diaudin, dan kemarin diimami langsung sama Pak Wali Kota Kiai Idris, dan saya nggak sempat ketemu secara langsung karena sudah jatuh sakit. Saya baru pulang dari Libya dan masuk Kota Depok tahun 2010. Satu kampus sama Ustadz Adi Hidayat. Beliau memang sudah sangat luar biasa. Kebetulan saya muridnya Kiai Haji Muhyiddin Junaidi, MUI Kota Bogor, dan Wakil Ketua Umum MUI Pusat, Kiai Haji Muhyiddin Junaidi. Dan kebetulan saya sekretaris umum di Ikatan Alumni Libya, sekaligus kalau nanti ada kader, ada murid yang pengen belajar ke Timur Tengah, kalau ke Libya, itu saya ngurusin. Dan kemarin saya berangkatin teman-teman dari 120 mahasiswa dan mahasiswi, itu kurang lebih 60-nya alhamdulillah diterima di Jamia Asmaria Sretin. Ini metode menghafal Qur'annya itu menggunakan metode lauhah. Jadi ditulis di papan, kemudian disetorin, itu lebih mutqin hafalan Qur'annya. Makanya saya nyambung dengan nasihatnya Kiai Dimyati. Kata-kata warattilil Qur'ana tartila itu bukan dibaca pelan dan perlahan, itu salah. Ma huwa tartil tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Apa hubungannya? Ini yang menjadi konsen saya di pondok. Santri saya ngafalin Quran itu diperbaiki dulu makhraj dan sifatnya. Jangan ngejar jumlah.
Jangan ngejar dunia. Pengen ngafal Quran anak kita, tapi untuk dapetin beasiswa kedokteran, salah niatannya. Perbaiki niatnya. Makanya tadi itu Masya Allah, keberkahan Quran itu terasa sekali di kehidupan saya dan keluarga saya. Maka jadikan pusaka kita Quran dan sunnah Rasul itu menjadi panduan operasional kehidupan kita. Untungnya kita ada para kiai, ada masyayikh yang selalu memberikan keteladanan. Makanya saya berkali-kali teriak, kalau sampai ada sebuah aturan menggusur kata madrasah, menggusur kata pondok pesantren, dan menggusur para kiai, kita harus berani di depan. Takbir. Itu penting. Karena sudah, ketika saya, mohon maaf, nih, saya nanya ke mahasiswa saya, ada hubungannya nggak air dengan iman? Ada. Tapi kalau sampai jawabannya antara hubungan air dengan iman nggak ada, dengan tauhid nggak ada, berarti buah dari sekularisasi dalam pendidikan kita cukup berhasil. Gagal pendidikan kita. Apa buktinya adab kita kalau turunnya air hujan? Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah turunnya air ini menjadi Kita kan tahunya disodorin sayur kangkung, sayur bayam sama istri kita. Istri apa istri-istri? Istri apa istri-istri? Kamu yang udah ini pakarnya. Itulah kenapa hadirnya tetesan-tetesan hujan air ini menghadirkan keberkahan. Apa dalilnya? Wa anzalna minas samai ma'a fa'ambatna fiha habba wa 'inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa wa faqihatan mata'an lakum. Tuh. Ini dari mana? Gimana caranya Allah memberikan? Allah hadirkan, kita belinya di Indomaret, Alfamart. Dari Indomaret, Alfamart akhirnya diambil dari Sukabumi. Sukabumi ada apa? Ada gunung, ada mata air. Allah jadikan wal jibala, Allah jadikan gunung menjadi pasak. Maka didorong anak-anak kita ketika belajar biologi, belajar fisika, belajar matematika, nggak ada klasifikasi, nggak ada perbedaan antara ilmu dengan ilmu agama. Kuatin agama kita, kuatin akidah mereka, kuatin ibadah kita. Jangan sampai goyah. Makanya penting majelis-majelis ilmu ini. Makanya Masya Allah, syukran Kiai Syekh Iqbal Han sudah menghadirkan saya untuk silaturahim. Dan mudah-mudahan kekuatan umat Islam ini mengawali dengan Presiden kita Prabowo. Mudah-mudahan Allah hadirkan kemaslahatan. Amin. Keberkahan. Amin. Maka ini udah 10 menit belum? 5 menit. Dimohon undangannya melalui Majelis Ulama Kota Depok untuk hadir aksi bersama, menguatkan semangat jihad. Tanah Palestina adalah tanah ribat dan tanah jihad untuk meraih keberkahan. Apa buktinya? Boykot itu cukup sangat masif. Kerugian produk-produk Israel itu cukup masif. Jangan sampai kita turun. Hari ini di Damaskus, ya, rezim pengkhianat, rezim Asad, Bashar itu sudah kabur terlunta-lunta. Kemenangan kaum muslimin di kota Damaskus itu luar biasa. Dan ini menjadikan semangat. Maka kata yang tak boleh kita henti adalah innal hayata aqidatun wa jihadun. Jadi dimohon hadir di Ahad pagi, para kiai, para habaib, untuk sama-sama menguatkan kembali hadir kita untuk sama-sama menggerakkan aksi Palestina jilid yang kedua, itu di jam 6 pagi sampai jam 9. Mudah-mudahan ayah bunda nggak ada ya? Para ayah, para suami, para mujahid-mujahid yang senior, yang muda, untuk menguatkan ruh-ruh jihad bersama.
Semoga bisa pada hadir, bertempat di depan kampus JGU GDC, Grand Depok City, Kota Depok. Terakhir nasihat saya, mumpung ini sudah banyak yang hadir, Al-Quran hadir kepada kita itu adalah sebagai mu'jizat. Ya, hari ini rame tentang judi online, hari ini rame tentang pinjol karena hidupnya serampangan. Ya, padahal Al-Quran sudah memberikan banyak petunjuknya. Kalau saya nanya, Al-Quran Al-Karim, apa artinya Al-Karim? Bukan mulia, maknanya terlalu cetek. Itulah nama saya lembaga adalah Karim Bil Quran. Buya Huda sudah ke rumah saya nggak banyak, santrinya 60, tapi sudah mampu menggerakkan. Dan kemarin saya bawa santri saya ke Hong Kong untuk dakwah bersama para TKW dan BMI kota di seluruh kota Hong Kong. Itu semangatnya luar biasa. Ada TKW kita, buruh migran kita, sholatnya di toilet. Percaya nggak Bapak? Percaya nggak? Kalau majikannya itu kuat ritual terhadap budaknya, dewa-dewanya tadi, kemudian mereka melakukan ritual, kalau di depan mereka nggak mau, maka para TKW kita itu, BMI kita itu sholatnya di toilet. Cuma toilet mereka itu bersih, jadi nggak mau keganggu dewa-dewanya, karena sama-sama melakukan ritual, melakukan ibadah, ya, sampai segitunya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, makna karim itu begini, ya, giving. Al-Quran memberikan petunjuk disebut huda. Al-Quran memberikan obat digelari dengan syifa. Al-Quran memberikan kabar gembira disifati dengan basyir. Al-Quran memberikan peringatan disifati dengan nazir. Al-Quran memberikan nasihat disifati dengan, karena saking banyaknya memberi dan memberi, maka dia tampil sebagai kekuatan kemuliaan. Karena saking banyak memberikan givingnya, memberikan inspirasi. Kita kan tahunya kenapa dokter itu bilangnya, Mbak, kalau sudah usia sekian bulan disuruh bed rest. Padahal Quran itu sudah banyak bicara proses penciptaan manusia dari pertama nutfah, dalam hadis arba'in dikuatan arba'ina yauman, dari nutfah menuju alaqah, dari alaqah menuju mudghah, itu fasenya 40 hari. 40 hari kali 3 berapa? 120 hari berapa bulan? 4. Cek kandungan, kata dokter kandungan bilang apa? Mbak Bu tolong banyak istirahat, ya, jangan banyak naik turun tangga, jangan banyak naik turun angkot, apalagi kalau ibu hamil lagi ngetrek dengan dari koyak. Perhatikan apa? Sperma, darah, daging. Sperma cairan bukan? Darah cairan bukan? Ya, cairan semua. Jadi ibarat kalau dimasukkan dalam ember, kalau namanya cairan, tuh. Kenapa anak-anak kita selalu menuju karir-karir mereka di usia keluarga-keluarga muda? Kenapa nggak milih anak yang menjadi aset? Ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratu waj'alna lil muttaqina. Jangan salah tangga, jangan salah membidik dunia-dunia. Ya, maka hari ini luar biasa. Jadi itulah pentingnya kita membackup Al-Quran menjadi petunjuk kita. Itulah pentingnya kita selalu mendekap Al-Quran sebagai nasihat kita. Itulah pentingnya Al-Quran menjadikan obat kita. Hari ini saya pengen bicara tentang manusia dalam Al-Quran. Pernah nggak bapak-bapak nyimak, ini tes ya, ada berapa kata syar dalam surat An-Nas, ada berapa kata syar dalam surat Al-Falaq,
Dan kenapa itu sering dibaca untuk ruqyah? Ada berapa surat Al-Falaq? Ada 4 kata Kiai. Surat An-Nas ada berapa kata syar'nya? Tuh kan, nggak pernah ngaji surat An-Nas ya. 1. Di dalam kitab Isyraqat Qur'aniyah itu beliau menyampaikan, makanya saya baca tadaburnya itu dalam banget. Itulah kenapa disebut dengan 2 surat perlindungan Al-Mu'awwidatain diawali dengan Qul a'udzu. Kenapa ini fi'lun mudhari? Karena continuous, sedang atau akan dilakukan. Dan kenapa aku sedang berlindung atau akan berlindung? Berarti hidup itu bapak-bapak akan siap diserang dan menyerang. Siap nggak kita? Itulah yang disebut dengan perlindungan manusia. Dan kenapa diawali dengan surat Al-Fatihah? Al-Fatihah itu bicara tentang petunjuknya manusia. Kenapa disusul dengan surat Al-Baqarah? Karena bicara tentang macam-macamnya manusia. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil alladzina yu'minuna. Ayat yang pertama sampai ayat yang kelima bicara tentang tipologi orang-orang yang beriman. Dan semua rukun iman itu semuanya adalah ghaib. Apa artinya makna ghaib? Ada apa enggak ada? Ada apa enggak ada? Ada, tapi tidak berwujud. Dan semua rukun iman itu semuanya ada. Itulah mahalnya kita mengimani sesuatu yang belum pernah kita lihat. Maka dalam kajian akidah, sam'iyat itu lebih diutamakan. Dari mana? Ini Qur'annya, ini sunnahnya. Yakin nggak ada surga dan kenikmatan surga? Yakin nggak bapak-bapak? Dari mana? Dari Quran. Al-Waqi'ah bicara. Surat An-Naba di ujung bicara innalil muttaqina mafaza hada'iqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kidzaba jaza'an min rabbika 'ata'an hisaba Rabbis samawati wal ard wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala dzalikal yawmul haqq فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ. Makanya tadi penting kata Kiai Dimyati, belajar yang benar, warattilil Qur'ana. Kalau sampai imam dan kita ngomongnya maksudnya kepada mempelai wanita, tiba-tiba berubah kepada membelai wanita. Salon, galon, calon, paralon. Tadi al-ula, al-aula, berubah makna. Alhamdu, alhamdu. Apalagi kalau ngomong dari dada. Summa li aqsal halqi hamzun. Belum. Yaqulu raja rahmatil ghafuri dauman Sulaiman huwal jamsuri. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man. Halo. Wah, ini kayaknya perlu ngapalin matan Tuhfatul Atfal. Ya, bicara tentang hukum-hukum tajwid. Ya, belajar ngaji. Ya, terus belajar ngaji biar semuanya luar biasa. Udah 15 menit belum? Ya. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Tipologi yang pertama orang yang beriman, ya disebutin rukun Islam, rukun iman ini singkat saja. Yang kedua tipologi orang kafir, innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum. Bahasa kita orang Betepaknya itu gede. Diberi peringatan, nggak diberi peringatan, sami mawon. Kal hija, seperti batu. Nah, yang bahaya ini belalelo. Fi qulubihim fazadahumullahu. Ada 3 penyakit orang-orang munafik. Apabila dikatakan kepada mereka jangan ngerusak, claiming mereka enggak, ngapain melarang hak asasi manusia itu LGBT, ngapain, biarin aja. Itu merusak tatanan masyarakat. Pecinya hitam, tapi suka merusak tatanan masyarakat. Itu bahaya. Ya, ini penting kita terus ngawal kebijakan-kebijakan, karena Islam hadir itu semuanya secara maqasid syari adalah al-muhafadzah, proses penjagaan untuk hifdzuddin, hifdzun nasl, hifdzul mal, ya, untuk menjaga diri kita, harta kita, agama kita, bahkan untuk menjaga jiwa-jiwa kita. Maya beruntung bapak-bapak dengan Islam kita, dengan iman kita, dengan ibadah kita, dengan qiyamul lail kita, dengan tilawah kita. Ada enggak yang kalau lagi pusing baca tilawah 1 juz sampai 2 juz, hilang pusingnya? Ada? Kita kalau lagi sakit ingat dokter, ingat apotek, atau ingat Allah? Hah? Ingat siapa? Nah itu umumnya. Ini tipologi manusia. Bahkan kalau bicara tentang nama-nama surat, itu terkadang kita nggak dapat pesannya. Padahal Allah menamakan surat aja itu punya pesan. Kenapa Al-Baqarah? Kenapa Al-Kahf? Kenapa Al-Imran? Kenapa Maryam? Kenapa Saba? Kenapa Quraisy? Kenapa Al-Fil? Itu punya pesan. Saya waktu Jumatan, tema kita adalah gajah. Bingung orang-orang. Loh, kok gajah Ustaz? Bicara tentang gajah, tentang kesombongan, tentang kepongahan, tentang kebesaran. Makanya waktu musim-musim Ahok saya ngomongin tentang Al-Fil. Dan ternyata musuh Allah Abraha dalam sisi historinya itu tumbang kebesaran-kebesaran mereka. Dengan apa? Dengan apa? Tuh kan salah lagi. Dengan apa? Tuh kan salah lagi. Dengan apa? Dengan sesuatu yang klimaks tarmihim. Lalu Abraha kata Allah, saya hinakan dengan sesuatu yang sangat hina. Mereka dengan simbolik gajah, musuh Allahnya, tapi bagi Allah, saya hinakan mereka dengan sesuatu yang sangat hina. Apa? Kerikil. Hijarah. Tayran ababil itu bukan burung, jenis burung ababil. Baca tafsir. Ya, apa artinya ababil? Ta'ni bimakna jama'ah. Berbondong, bondong. Kenapa di situ nakira? Karena sesuatu yang tidak pernah dilihat, sesuatu yang tidak pernah diketahui, ujuk-ujuk datang, itulah kenapa menggunakan kata nakira, bukan ma'rifat. Kalau ngomong belajar bahasa Arab. Ya, itu dari sisi penamaan. Kenapa Al-Kahf? Tentang gua, tentang keheningan, tentang kesunyian. Hidup nggak pemuda Al-Kahfi? Itu baru corona 2 tahun, udah udah oleh. Ini mati. Kalau iman sudah kuat, Pak, semuanya itu kecil dunia itu. Betul? Yang mulai rajin, puasa Senin Kamis rajin, dekat sama Allah. Qur'annya dijadikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu penting. Keberkahan-keberkahan itu akan hadir dalam kehidupan dulangan-dulangan kepada kita semua. Makanya kenapa diawali dengan Al-Fatihah. Al-Fatih itu pembuka. Al-Fatihah itu mu'annas. Dan kenapa Al-Fatihah itu menjadi umul kitab? 3 konten besar. Al-Aqidah, Al-Ibadah, Ar-Roja. Hidup kan sebenarnya itu saja. Yakin, totalitas mengabdi, kemudian sudah tawakal.
Itulah kenapa di setiap rakaat Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Paham nggak? Terima kasih Gusti, terima kasih ya Allah. Sudah dikasih mata, sudah dikasih tangan, sudah dikasih banyak segala fasilitas. Tidur kita berapa jam? Qiyamul lail kita berapa jam? Itulah. Apakah Allah meminta kepada kita? Itulah dalam surat Al-Muzammil sebelum dia ngaji tadi, waratil Qur'ana qumil laila illa, please deh, please. Walau sebentar, walau sekecil, walau satu rakaat. Atau kita sudah ngerasa sudah capek nyari nafkah, sudah sampai sekian malam, tapi kita tidak mampu memberikan hak-hak Allah. Atau kita sudah merasa diri kita yang paling luar biasa. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Kalau enggak setengahnya, sebagiannya, itu kasih sayang Allah. Please deh bangun. Warattilil Qur'ana inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Akan diberikan banyak sekali keberkahan. Mintanya ke atas. Ya. Hidup kita, pola hidup kita jangan macam-macam. Hari ini rame-rame judi online, pinjol, karena hidup kita itu serampangan. Kasus-kasus ini, mohon maaf Gus minta. Jangan-jangan peradaban kita ngomongnya itu. Coba lihat anak-anak kita. Ngomong kata BG, ngomong kata ini, Jangan-jangan itu menjadi sebuah culture budaya masyarakat kita. Perbaiki itu. Keluarkan kata-kata yang negatif. Pakar bahasa, Bapak-bapak. Kalau ngomong kata-kata negatif, intonasinya nggak enak. Saya pernah diajarin sama Syekh dari Yaman, Ahmad Lardi. Beliau guru saya pertama kali ngajarin Al-Arabiyyah Baina Yaday sebelum berangkat ke Libya. Ahmad Ta'al, Al-Lugha, bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Pernah perhatikan nggak, Pak? Kalau katanya negatif, intonasinya nggak enak. Apa buktinya? Kita cek. Kadzab, mungkar, waskhan, munafik. Benar nggak? Coba lihat kata-kata yang positif. Baik, indah, berkah, cakep. Kalau lagi pantun, cakep. Apa lagi? Masya Allah, hasan. Semuanya indah. Bahasa Inggris pun setelah ditelusuri gitu juga. Wrong, kan gak enak. Stop it. Apa lagi? Ya itulah. Makanya tolong diperbaiki masalah adab lisan kita dalam keseharian. Udah nggak usah tadi, nggak usah hujan-hujan. Warang ya semuanya. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah dalam setiap rakaat kita selalu membaca Al-Fatihah, diingatkan tentang pengakuan kemahabesaran kita kepada Allah, tentang nikmat-nikmat iman. Maka jadikan seluruh komponen kehidupan kita itu iman. Saya kalau lagi liburan nih, musim-musim liburan, ngajakin ke gunung, ngajakin ke laut, ngajakin beli es krim, dialogin tentang iman. Lihat tuh gunung kan, lihat ketika di pantai ada ikan, kita tahunya. Bahkan ketika kita ke puncak, ke Cimory, itu masuk iman. Ada dialog-dialog iman, jangan kosong. Kita sebagai orang tua itu jangan kosong. Masukin ajaran-ajaran akidah kepada mereka, ibadah kepada mereka. Tuh kak, bukti kasih sayang Allah. Taunya kakak tuh minumnya Cimory, minum susu fermentasi. Allah hadirkan apa? Binatang ternak apa? Sapi. Jangan kita berpikir itu uang, materi. Bukan. Jadi kita olah seluruh komponen yang ada di sekitar kita itu, seluruh komponen kehidupan kita. Alhamdulillahirabbil. Makanya pernah nggak Bapak ngecek? Kenapa dalam surat An-Nas itu berulang-ulang kali perlindungan kita kepada siapa?
Qul a'udzu tiga kali. Birabbin nas, malikin, ila. Apa pesannya? Agar kita hidup benar-benar kuat tauhid rububiyah kita kepada Allah, tauhid uluhiyah kita kepada Allah, tauhid mulkiyah kita kepada Allah. Karena serangan-serangan duniawi itu akan semakin dahsyat. Kalau kita ditanya, kalau kita semuanya dipanggil Allah, harta milik siapa? Milik siapa? Kalau sampai ada yang jawab milik ahli waris, ahli waris punya siapa? Maka berhukumlah dengan hukum. Di mana? Surat An-Nisa dijelasin semua. Sedangkan surat Al-Falaq itu bicara tentang kejahatan kharijiyah, kejahatan eksternal. Makanya kata syar'i 4 kali, qul a'udzu birabbil min syarri satu, wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad, wa min syarri, ada 4, Pak. Aku berlindung dari kejahatan apa-apa yang Allah ciptakan, dari kejahatan malam apabila telah menutup siang. Maka orang tua kita ngomong, hei, masuk, udah waktunya maghrib, banyak bedorwo berkeliaran. Nah, itu benar. An-nafasat fil 'uqad, apa? Dari kejahatan para tukang bubul dalam simpul. Ini hari-hari ini saya lagi ngobatin penyakit ain. Ini penting, Pak. Jangan kesel berlebihan, jangan kecewa berlebihan. Itu nanti capek di hati. Buang. Sedangkan sihir, simpul-simpul tadi itu dibuang. Karena orang tua kita ya bisa jadi nggak ngerti. Di rumah kita, di apa itu dibuang, yang ditanam, yang dimakan, yang diminum, yang disimpan, yang dihiasi, itu tolong dibuang. Karena fil 'uqad, simpul-simpul tadi. Dan yang terakhir, min syarri hasidin, dari kejahatan pendengki apabila telah dengki. Bahasanya filun madhi, sudah atau telah selesai. Hatinya sudah gitu. Repot. Maka nikmati kehidupan kita dengan para ulama, nikmati kehidupan kita dengan Al-Quran, nikmati kehidupan kita. Al-Quran bicara manusia, diksinya al-insan, al-ins, an-nas, al-bashar, dan bani Adam. Dan unik, bicara tentang wa ma khalaqtul jinna wal ins. Kemudian bicara lagi tentang al-insan yuswidu lil istiqraq. Sudah diingetin. Mudah-mudahan ini insyaallah ditambahkan di kesempatan yang lain. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan nasihat pada hari ini bicara tentang manusia. Al-Quran hadir tentang Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan di closing dengan surat Anas bicara tentang manusia. Semoga Allah berkahi dan semoga Allah bimbing kita semua agar kita selalu diberkahi kehidupan yang selalu diberkahi oleh Allah dan Allah ridhoi kepada kita semua, dan semoga Allah kumpulkan kita semua di surganya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Nabi hadzal qadar. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.